Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau besok pagi kamu bangun, harga bensin naik 2 kali lipat, distribusi barang tersendat, dan subsidi yang selama ini kita andalkan tiba-tiba dibatasi. Ini bukan skenario film, ini risiko nyata yang mulai dibahas media global setelah ketegangan di jalur energi dunia seperti Selat Hormuz meningkat, dan memicu kekhawatiran gangguan pasokan minyak. Saat harga energi global bergerak liar, negara tidak selalu punya ruang untuk terus menahan semuanya. Dan di titik itu, satu pertanyaan besar muncul. Kalau sistem goyah, siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas keamanan finansial hidup kita? Siap? Mari kita bahas. Beberapa waktu terakhir, berbagai media ekonomi global mulai menyoroti meningkatnya ketegangan di jalur distribusi energi dunia, termasuk Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur vital bagi hampir sepertiga pengiriman minyak mentah global. Ketika jalur ini terganggu, pasar langsung bereaksi cepat. Harga minyak melonjak dan efeknya menjalar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data dari Laporan Energi Internasional menunjukkan bahwa setiap gangguan kecil di jalur ini bisa mendorong lonjakan harga yang signifikan dalam waktu singkat. Masalahnya, kita hidup di sistem yang sangat bergantung pada stabilitas pasokan energi tersebut. Di Indonesia sendiri, kondisi ini jadi semakin sensitif karena struktur energi kita masih sangat bergantung pada impor bahan bakar. Meskipun dikenal sebagai negara dengan sumber daya energi, kapasitas kilang domestik belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus meningkat. Data dari Kementerian ESDM dan berbagai laporan ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar BBM masih harus didatangkan dari luar negeri. Artinya, ketika harga global naik atau distribusi terganggu, dampaknya tidak bisa dihindari, dan tekanan itu akan langsung terasa ke sistem subsidi dan harga dalam negeri. Disinilah peran negara mulai terlihat batasnya. Anggaran negara memang dirancang untuk menahan gejolak, terutama lewat subsidi energi. Tapi kapasitas itu tidak tanpa batas. Ketika harga minyak dunia melonjak tajam, beban subsidi bisa membengkak drastis dan memaksa pemerintah mengambil keputusan sulit, mulai dari pembatasan hingga penyesuaian harga. Ini bukan soal niat atau tidak, tapi soal kemampuan fiskal yang punya titik jenuh. Dan dalam kondisi ekstrim, prioritas negara akan bergeser ke stabilitas makro, bukan kenyamanan individu. Masalahnya, banyak dari kita masih terjebak dalam ilusi stabilitas. Selama harga di SPBU belum berubah drastis dan aktivitas masih berjalan normal, kita merasa semuanya baik-baik saja. Padahal, di balik layar, tekanan sudah terbentuk. Biaya logistik mulai naik, harga bahan pokok perlahan merangkak, dan daya beli mulai tergerus tanpa kita sadari. Krisis energi itu jarang datang dengan tanda besar di awal, tapi bergerak pelan, lalu tiba-tiba terasa berat sekaligus. Video ini akan membongkar satu hal penting yang jarang dibahas secara jujur, yaitu kenyataan bahwa dalam krisis besar, negara tidak bisa menjadi satu-satunya sandaran. Kita akan bahas bagaimana cara membaca tanda-tanda krisis sejak awal, bagaimana mengelola keuangan di tengah inflasi energi, dan strategi praktis untuk tetap stabil bahkan ketika harga energi dan kebutuhan pokok melonjak tajam. Bukan cuma teori, tapi langkah konkret yang bisa langsung kamu terapkan untuk melindungi diri dari dampak yang lebih besar. Kalau kita mau jujur, krisis energi itu bukan cuma soal bensin mahal, tapi soal bagaimana seluruh sistem ekonomi kita ikut terguncang. Ketika harga minyak dunia naik akibat gangguan pasokan, efek pertamanya memang terasa di SPBU. Tapi gelombang berikutnya jauh lebih besar. Biaya logistik naik, harga barang ikut naik, dan inflasi mulai menggerus daya beli secara perlahan. Data global menunjukkan setiap kenaikan harga energi punya korelasi kuat dengan lonjakan inflasi pangan dan transportasi. Artinya, satu masalah kecil di hulu bisa berubah jadi tekanan besar di level rumah tangga. Cara bertahan pertama yang harus kita pahami adalah efisiensi energi sebagai strategi finansial, bukan sekedar gaya hidup. Banyak orang masih melihat penghematan sebagai pengorbanan, padahal dalam krisis, efisiensi adalah bentuk perlindungan aset. Misalnya, mengurangi perjalanan tidak penting, menggabungkan aktivitas dalam satu rute, atau beralih ke transportasi yang lebih hemat. Secara data, pengeluaran transportasi bisa menyumbang 20-30% dari biaya bulanan di kota besar. Ketika harga BBM naik 2 kali lipat,
angka ini bisa langsung menghantam cash flow tanpa ampun. Selanjutnya, kita harus mulai melihat energi sebagai biaya tersembunyi dalam setiap barang yang kita konsumsi. Hampir semua produk melewati proses distribusi panjang yang bergantung pada bahan bakar. Ketika biaya energi naik, harga barang ikut naik, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti beras, sayur, dan protein. Inilah kenapa strategi bertahan tidak bisa hanya fokus pada bensin, tapi juga pada pola konsumsi. Beralih ke produk lokal dengan rantai distribusi pendek bisa secara signifikan menekan dampak inflasi energi. Strategi berikutnya adalah membangun dana mitigasi energi, konsep yang jarang dibahas tapi sangat krusial. Ini bukan sekedar dana darurat biasa, tapi cadangan khusus untuk menghadapi lonjakan harga energi dan kebutuhan pokok. Dalam kondisi normal, banyak orang menyimpan dana darurat untuk kesehatan atau kehilangan pekerjaan, tapi jarang yang mempersiapkan diri untuk inflasi energi. Padahal dalam krisis global, kenaikan biaya hidup bisa terjadi lebih cepat daripada penurunan pendapatan. Dari sisi angka, idealnya kita mulai mengalokasikan sebagian pendapatan ke dalam dana likuid yang mudah diakses. Tujuannya bukan untuk investasi jangka panjang, tapi untuk menjaga fleksibilitas saat harga melonjak tiba-tiba. Dengan adanya buffer ini, kita tidak perlu berutang atau menjual aset saat kondisi tertekan. Ini yang membedakan antara orang yang panik dan orang yang tetap stabil di tengah krisis. Selain itu, penting untuk mulai mengurangi ketergantungan pada sistem pusat. Banyak orang tidak sadar bahwa ketergantungan penuh pada energi berbasis fosil membuat posisi finansial mereka sangat rentan. Ketika harga dikendalikan pasar global, kita tidak punya kendali apapun. Inilah kenapa mulai beralih ke solusi alternatif seperti peralatan hemat energi atau bahkan sumber energi mandiri menjadi langkah strategis, bukan sekedar tren. Di level yang lebih luas, kita juga harus memahami bahwa krisis ini bersifat sistemik. Artinya, bukan hanya satu sektor yang terdampak, tapi hampir semua lini kehidupan. Bisnis kecil, distribusi barang, hingga pekerjaan harian bisa ikut terguncang. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan beradaptasi menjadi aset paling berharga. Mereka yang cepat menyesuaikan pola konsumsi, pengeluaran, dan strategi finansial akan jauh lebih siap menghadapi tekanan dibanding yang menunggu keadaan kembali normal. Intinya, bertahan di krisis energi 2026 bukan soal mencari cara instan, tapi soal membangun sistem hidup yang lebih efisien, fleksibel, dan tidak bergantung pada satu sumber. Ini tentang mengubah cara kita melihat uang, energi, dan konsumsi. Karena di dunia yang semakin tidak pasti, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi dengan realitas baru. Kalau kita lanjutkan dari cara bertahan tadi, ada satu hal yang sering tidak disadari, yaitu krisis energi sebenarnya bukan kejadian tiba-tiba, tapi hasil dari sistem yang sudah lama rapuh. Ketergantungan global terhadap jalur distribusi seperti Selat Hormuz membuat pasar energi sangat sensitif terhadap konflik geopolitik. Begitu ada gangguan, harga langsung bereaksi, dan efeknya menjalar ke seluruh dunia dalam hitungan hari. Ini menunjukkan bahwa harga energi bukan ditentukan oleh kebutuhan semata, tapi oleh permainan supply chain global yang kompleks dan penuh risiko. Di titik ini, banyak orang salah memahami satu hal penting. Mereka mengira kenaikan harga itu sementara dan akan kembali normal. Padahal dalam banyak kasus, krisis energi sebelumnya, harga jarang benar-benar kembali ke titik awal. Yang terjadi justru pergeseran baseline harga, di mana level baru menjadi lebih tinggi secara permanen. Ini berarti kalau kita masih menggunakan pola keuangan lama tanpa adaptasi, maka secara perlahan kita akan kehilangan daya beli tanpa sadar. Masalah berikutnya ada pada pola pikir konsumsi yang masih linear, yaitu selama ada uang, kita merasa aman untuk terus membeli tanpa mempertimbangkan risiko ke depan. Dalam kondisi normal, mungkin ini tidak terlalu terlihat. Tapi saat krisis datang, pola ini jadi jebakan. Karena pengeluaran naik lebih cepat daripada kemampuan kita menyesuaikan pendapatan. Disinilah banyak orang mulai terjebak utang konsumtif hanya untuk mempertahankan gaya hidup lama
yang sebenarnya sudah tidak relevan. Kalau kita bedah lebih dalam, sistem finansial rumah tangga yang rentan biasanya memiliki 3 ciri utama. Ketergantungan tinggi pada satu sumber energi, tidak punya buffer keuangan yang cukup, dan tidak fleksibel dalam mengatur pengeluaran. Ketika 3 faktor ini bertemu dengan kenaikan harga energi, efeknya bisa sangat destruktif. Bukan hanya soal pengeluaran membengkak, tapi juga tekanan mental karena merasa kehilangan kontrol atas kondisi keuangan. Di sisi lain, ada juga kesalahpahaman bahwa solusi dari krisis adalah menunggu kebijakan pemerintah atau berharap harga turun kembali. Padahal seperti yang kita bahas di awal, peran negara punya batas, terutama ketika tekanan global datang bersamaan. Dalam kondisi seperti ini, yang lebih realistis adalah membangun sistem perlindungan pribadi. Bukan untuk menggantikan negara, tapi untuk memastikan kita tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan dalam dunia finansial modern adalah mindset anti-fragile, yaitu bukan hanya bertahan saat krisis, tapi justru menjadi lebih kuat karena krisis itu sendiri. Contohnya sederhana, ketika harga energi naik, orang yang sudah lebih efisien dalam penggunaan energi justru punya keunggulan dibanding yang boros. Ketika harga barang naik, mereka yang sudah terbiasa konsumsi cerdas tidak terlalu terkejut dibanding yang sebelumnya konsumtif. Kita juga perlu memahami bahwa krisis energi akan menciptakan pergeseran peluang. Di saat banyak sektor tertekan, akan muncul sektor lain yang justru tumbuh, seperti bisnis berbasis efisiensi, produk lokal, hingga solusi alternatif energi. Ini membuka peluang bagi siapa saja yang mampu membaca arah perubahan lebih cepat. Jadi, krisis ini bukan hanya ancaman, tapi juga titik seleksi antara yang siap dan yang tidak. Dari sini, solusi yang paling mendasar sebenarnya kembali ke satu hal, kontrol. Seberapa besar kita punya kendali atas pengeluaran, sumber energi, dan keputusan finansial kita sendiri. Semakin kecil ketergantungan kita pada faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol, semakin kuat posisi kita dalam menghadapi krisis. Dan inilah inti dari semua strategi yang kita bahas. Bukan sekedar bertahan, tapi membangun sistem hidup yang tetap stabil meskipun dunia di luar sedang tidak stabil. Setelah kita memahami bagaimana sistem bekerja dan di mana letak kerentanannya, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu bagaimana menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa aksi, semua insight tadi hanya akan jadi pengetahuan yang tidak berdampak. Dalam situasi krisis energi, kita tidak butuh langkah besar yang rumit, tapi strategi kecil yang tepat dan konsisten. Fokusnya bukan terlihat hebat, tapi memastikan kondisi finansial tetap stabil meskipun tekanan datang dari berbagai arah. Langkah pertama yang jarang dilakukan tapi sangat efektif adalah membuat peta konsumsi energi pribadi. Maksudnya, kamu mulai mencatat secara detail kemana saja pengeluaran energimu mengalir. Bukan hanya bensin, tapi juga listrik, logistik belanja, bahkan kebiasaan konsumsi yang terlihat kecil. Dari sini, kamu akan melihat pola yang selama ini tidak disadari. Banyak orang kaget saat sadar bahwa sebagian besar pengeluaran mereka sebenarnya bisa ditekan tanpa mengganggu kualitas hidup secara signifikan. Setelah itu, terapkan prinsip penggabungan aktivitas sebagai strategi efisiensi ekstrim. Ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Misalnya, mengatur jadwal keluar rumah agar semua kebutuhan selesai dalam satu perjalanan. Atau mengatur ulang rutinitas mingguan agar tidak bolak-balik tanpa tujuan jelas. Dalam jangka panjang, ini bisa menghemat puluhan persen biaya transportasi. Bukan hanya hemat uang, tapi juga memperpanjang daya tahan finansial saat harga energi terus naik. Teknik berikutnya yang sering diabaikan adalah memperpendek rantai pasok pribadi. Artinya, kamu mulai memilih sumber kebutuhan yang lebih dekat, baik itu pasar lokal, produsen langsung, atau jaringan komunitas sekitar. Semakin pendek jarak distribusi, semakin kecil dampak kenaikan biaya energi terhadap harga yang kamu bayar. Ini bukan sekedar soal hemat, tapi soal mengurangi eksposur terhadap sistem global yang sedang tidak stabil. Selanjutnya, bangun sistem buffer fleksibel dalam keuanganmu.
Ini berbeda dengan tabungan biasa karena fokusnya pada likuiditas dan kecepatan akses. Kamu perlu punya cadangan yang bisa langsung digunakan saat harga melonjak tiba-tiba, tanpa harus mengganggu investasi atau aset jangka panjang. Ini seperti shock absorber dalam mobil, yang meredam guncangan agar perjalanan tetap stabil meskipun jalannya rusak. Di level yang lebih maju, mulai pertimbangkan transisi ke alat atau sistem yang lebih efisien energi. Tidak harus langsung besar seperti panel surya, tapi bisa dimulai dari peralatan rumah tangga yang lebih hemat listrik atau kendaraan yang lebih efisien bahan bakar. Banyak orang melihat ini sebagai biaya, padahal sebenarnya ini adalah investasi untuk mengunci pengeluaran di masa depan agar tidak ikut naik secara liar. Satu hal yang sering diremehkan tapi sangat kuat dampaknya adalah membangun sistem kolaborasi. Mulai dari berbagi kendaraan, berbagi informasi harga, sampai kerjasama kecil dalam memenuhi kebutuhan. Dalam krisis, kekuatan individu terbatas, tapi sistem kolektif bisa menciptakan efisiensi yang jauh lebih besar. Ini bukan soal bergantung pada orang lain, tapi menciptakan jaringan yang saling menguatkan. Dan yang paling penting, hindari kesalahan klasik yaitu menunda adaptasi. Banyak orang baru bergerak saat kondisi sudah terdesak, padahal di titik itu opsi sudah sangat terbatas. Semakin cepat kamu menyesuaikan gaya hidup dan strategi finansial, semakin besar ruang gerak yang kamu punya. Karena dalam krisis, waktu adalah aset paling mahal yang sering tidak disadari nilainya sampai semuanya terlambat. Kalau kita tarik benang merah dari semua yang sudah kita bahas, krisis energi 2026 bukan sekedar tentang harga bensin yang naik, tapi tentang bagaimana sistem global yang kita andalkan ternyata sangat rapuh. Ketergantungan pada jalur distribusi, tekanan geopolitik, dan keterbatasan peran negara membuat kita tidak bisa lagi hidup dengan pola lama yang santai dan boros energi. Realitanya, ketika tekanan datang bersamaan, yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap secara sistem dan mental. Kita sudah melihat bahwa solusi tidak datang dari satu arah saja. Mulai dari efisiensi energi, perubahan pola konsumsi, membangun dana mitigasi, sampai menciptakan sistem kolaborasi, semuanya adalah bagian dari satu strategi besar, yaitu mengambil kembali kontrol atas kehidupan finansial kita. Semakin kecil ketergantungan kita pada faktor eksternal, semakin stabil posisi kita saat dunia sedang tidak stabil. Ini bukan tentang hidup lebih sempit, tapi hidup lebih sadar dan terukur. Yang sering membedakan hasil di masa krisis bukan seberapa besar penghasilan, tapi seberapa cepat seseorang beradaptasi. Mereka yang lebih dulu mengubah kebiasaan, membangun buffer, dan membaca arah perubahan akan jauh lebih tenang menghadapi lonjakan harga dan ketidakpastian. Sementara yang menunda biasanya akan dipaksa berubah dalam kondisi yang jauh lebih berat dan penuh tekanan. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Apakah kamu masih ingin berharap keadaan kembali normal, atau mulai menyiapkan sistem baru yang lebih tahan terhadap krisis? Karena waktu terbaik untuk bersiap bukan saat semuanya sudah terjadi, tapi saat tanda-tandanya mulai terlihat seperti sekarang. Krisis ini memang tidak bisa kita kendalikan, tapi cara kita merespon sepenuhnya ada di tangan kita. Dan bisa jadi, justru dari tekanan inilah kita membangun versi diri yang lebih kuat, lebih mandiri, dan tidak lagi mudah goyah oleh perubahan dunia.